Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Lajis. Ini sudah vakum sekitar hampir 2 bulan ya, karena kemarin kedatangan tamu, jadi lulusan LC, lulusan COVID, saya sendiri, jadi vakum mau hampir 2 bulan ini. Nah, setelah vakum lama kita bersilaturahmi di pondok yang hari ini sangat sejuk sekali. Ini di bawah naungan rindangan pohon, yaitu salah satu pondok tahfidz di ini maksudnya mana? Sumberawang. Kebak Keramat. Oh, Kebak Keramat. Karanganyar. Kebak Keramat full magic, istilahnya saya zaman dulu itu full magic di Karanganyar. Nah, di sini kita akan ngobrol dengan 2 sosok. Mereka itu istilahnya yang satu founder, yang satunya itu mau jadi founder. Masya Allah. Amin. Belajar, kita saling belajar. Satu ini mereka memiliki kesamaan. Yang pertama itu kesamaannya sudah mengenal lama dari tempat yang sama, akhirnya membuat pondok bareng. Maksudnya pondoknya berdiri sendiri-sendiri. Yang keduanya sama-sama basisnya pondok, tapi yang satu basisnya ada sekolah dan asramanya, yang satu ada asramanya saja, tapi kalau untuk sekolahnya di luar. Nah, seperti apa keilmuan dari pondok, apakah ada insight-insight baru yang bisa kita dapatkan nanti. Lalu saja kita sapa untuk yang pertama, yaitu Mas Agus. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Mas? Alhamdulillah ala kulli hal. Untuk yang keduanya yaitu Mas Daru. Assalamualaikum Mas Daru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Geget atau Pak Geget ini? Monggo. Masya Allah. Mas Geget kan keadaan. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmati tatimul shalihat kabaripun. Ya, oke. Alhamdulillah. Terus di ini mau siapa dulu? Mas Agus, saya Mas dulu. dari beliau. Jangan dulu aja. Nah, untuk kalau Mas Agus sendiri kan di pondok yatim ya? Iya. Pondok yatim. Kalau di pondok yatim sendiri istilahnya apa? Kalau sekolahnya emang rata-rata itu di asrama atau emang di luar? Yeah. Kalau selama jenengan temui sama yang jenengan kelola sendiri. Jadi untuk yang berjalan ini dari tahun 2009 ya, alhamdulillah itu untuk sekolah itu masih ikut umum, tapi di asrama itu untuk kegiatan keagamaan kayak gitu. Berarti di pondoknya keagamaan. Iya. Kok kenapa enggak mendirikan sekolah sendiri? Atau emang rata-rata pondok yatim ya? Yeah. Itu emang seperti itu yang pernah jenengan temui? Yes, beberapa sih sebenarnya banyak dari pondok-pondok yang memiliki sekolahan sendiri. Cuman kan karena keterbatasan SDM mungkin salah satu penyebabnya juga, dan masih perlu banyak belajar juga dari pondok-pondok yang lain itu. Jadi belum bisa mengarah ke sana kayak gitu. Untuk mengarah untuk membuat sekolah sendiri dan bisa belajar di dalam lingkup asrama sendiri ya itu. Kalau awalnya dulu langsung berdiri mencari anak-anak dari yatim, terus akhirnya didirikan pondok, atau sebelumnya proses waktu berdiri? Jadi kan itu kan sebenarnya kan untuk awalnya itu kan ada sebuah lembaga ya, perlu kan sebutkan lembaganya gitu. Ya nggak apa-apa. Ada sebuah lembaga Lajis Jateng itu kan memiliki program lembaga saya sendiri itu. Lajis Jateng memiliki program ya, salah satunya itu pembinaan untuk anak-anak yatim yaitu kan. Tapi kan kalau dulunya hanya sekedar santunan luar asrama gitu, tapi kan yang memiliki salah satu program tapi di asrama kayak gitu. Karena Lajis Jateng sendiri kan lingkupnya Jateng, dan Lajis Jateng adalah
yang memiliki satu-satunya pondok pertama kali itu di Solo. Jadi semua yang dari area Jateng seperti di Temanggung, di Wonosobo, Magelang itu semua anak-anak itu yang dari cabang-cabang sana dikirimkan ke Solo itu. Berarti anak-anaknya tidak se-Solo berarti? Malah dari luar Solo rata-rata? Ya kebanyakan dari luar Solo gitu. Untuk Solo Raya itu kan ada beberapa gitu kan. Cuman kan sampai saat ini kan yang sering terjadi itu kalau dalam lingkup kota Solo itu seringnya itu ketika dia tidak kerasan itu kan untuk pulang itu lebih cepat karena tahu jalan pulang gitu. Tapi kalau ada dari luar daerah itu karena ketika nggak kerasan itu kan mungkin anaknya itu kan masih mikir-mikir itu pulang sendiri ya gitu. Seperti itu. Oke. Terus kalau untuk Mas Daru ya? Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmati tatimmu shalihat. Yang pertama kami sampaikan ahlan wa sahlan kepada guru-guru kita, sahabat seperjuangan kita. Ada Mas Agus, ya dari awal kita banyak belajar. Ada Mas Geget juga, dari awal juga kita sama-sama belajar. Perkenalkan saya kalau sering itu Abu Arobania. Ya, Abu Arobania. Bapak Robani. Bapak Robani. Ya, atau istilahnya kalau di media itu Darul Uswah Arobania seperti itu. Saat ini diamanahi sebagai tukang kebun di Pondok Pesantren Arobani. Kalau tadi founder itu kayaknya kelebihan. Ini hanya sebuah amanah saja dan kita hanya sebagai pengelola. Semoga kita amanah, semoga seperti itu. Jadi Mahat Arobani ini adalah adiknya dari Al Ihsan. Adiknya itu? Ya, adiknya. Dulu kita seperguruannya Mas Agus. Iya, seperguruan. Makanya kita sampaikan beliau adalah sahabat seperjuangan. Dulu kita sama-sama belajar di sana. Terus ala kulli hal Allah memberikan jalan kita untuk berikhtiar sebuah lembaga tahun 2014 ya, kita mulai mengikhtiari. Alhamdulillah dalam perjalanannya kurang lebih sudah 6 tahun ke 7 tahun ini Mahatnya Mahat Arobani sekarang sudah diamanai kurang lebih ada 120 santri. Terus kemudian ada 3 tempat, ada asrama putra putri ya. Dan ini juga akan ini pembukaan untuk setingkat Mahat Ali. Adapun di Mahat Arobani ini, Pondok Arobani ini kurang lebih hampir sama ya. Kita berawal dulu dari anak-anak yatim seperti itu. Cuma fokus program kita itu adalah Quran dan juga kemandirian. Nah, dari kalangan yatim, piatu, duafa dan juga sekarang mulai ada umum tuh santri-santri umum. Ya, karena istilahnya ikhtiar kita di dunia Quran seperti itu. Santri itu dari beberapa wilayah ya. Kalau sekarang sepertinya sudah nasional. Dari se-Indonesia. Kalau se-Indonesia belum. Belum. Karena kalau se-Indonesia kan harus dari Papua dan lain sebagainya. Ini baru yang luar itu dari Lampung, dari Poso, dari Sulawesi, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Sampai sini itu. Ya, alhamdulillah. Allah yang mendatangkan semuanya kan seperti itu. Nah, dalam perjalanannya kami banyak belajar dan selalu belajar kepada pondok-pondok yang lain, lembaga-lembaga yang mengurusi yatim, piatu, duafa, bagaimana kita bisa berkhidmat untuk santri-santri kita seperti itu. Ya, mungkin itu awal sebagai pembukaan ya. Nanti mungkin kita akan sering banyak-banyak sharingnya dan seperti itu. Saya kembalikan ya Mas Daru lagi ya? Oh gitu. Bangga. Itu kan udah 7 tahun. Iya, dari 2014. Jadi kita sudah ndak di Al Ihsan kan 2014 ya Mas Agus ya. Nah, setelah itu karena harus berkeluarga, menikah. Ya akhirnya ya kita ikhtiar seperti itu.
Emang rencananya dulu mau ada apa istilahnya sekolah apa istilahnya ini apa pondok tahfidz atau Kalau kita sekolah pondok tahfiz. pondok tahfidz. Jadi fokus kita memang Quran, Mm-mm. fokus Quran 30 juz. Mm. Oke. Cuma untuk sekolah formalnya santri-santri ada di asrama, tidak keluar. Mm. Nah, kita kerjasama dengan sebuah lembaga pendidikan yang ada di Sragen Mm. untuk ijazahnya dari sana. Jadi bukan kejar paket seperti Hmm. itu. Oke. Ya meskipun dengan keterbatasan kami, fokus kami di Quran, alhamdulillah santri-santri di Quran juga memberikan sebuah prestasi juga. Insya Allah bulan Oktober ini salah satu santri akan mewakili untuk tingkat nasional Musabaqah Hifdzil Quran, mewakili dari Provinsi Jawa Tengah. Ya, meskipun juga ikhtiar kemarin juga dari Karanganyar masuk ke tingkat provinsi, tapi bulan Oktober ini ya bentuk kefokusan kita di Quran salah satunya seperti itu. Mantap. Berarti kalau dulu merintisnya itu langsung di apa nih? Di sumber di mana nih? Kebak Keramat sini atau sebelumnya pindah-pindah tempat? Ini lebih paham. Ya. Nggih, ala kulli hal, Allah yang menjalankan semuanya, Allah yang menghendaki, Allah yang memberikan keluasan rezeki kepada kita gitu. Mulai awal kita merintis tahun 2014 4 Maret. Iya, 4 Maret kita mulai penempatan asrama itu tanggal 10 Maret. Iya, 10 Maret 2014. Iya, karena setelah nikah ya terus di rumah orang tua berapa 2 minggu langsung kita rintis. Jadi bulan madu itu ngerintis pondok. Masya Allah, Iya. mantap. Bulan madu itu perlu dicontoh nih. ngerintis pondok kan kayak gitu. Pertama kita ngontrak ada di ini mana? Depan Unisri. Kita ngontrak 5x4 di situ. Ala kulli hal tidak bisa memperpanjang kontrakan selama 1 tahun. Terus kita pindah, dapat pinjaman tempat ada di Masjid MUI Semanggi. Di sana alhamdulillah tinggal beberapa waktu, terus kemudian kita dapat amanah tanah wakaf yang ada di Palur. Ya, di desa di perumahan Wahyu Tomo Ngringo, Jaten Karanganyar. Itu pas waktu pindah-pindah santrinya udah ada? Santri sudah ada. Berarti juga ikut pindah? Ikut pindah. Ikut pindah. Ya itu kayaknya perjuangan memang seperti itu. Ya awal ketika mau pindah, ini santri mau kita tempatkan di mana? Harus pindah kan kayak gitu. Ya sederhana, di awal itu pindah itu gara-gara kita tidak bisa membayar kontrakannya. Ya. Yang depan Unisri Yang juga? depan Unisri itu. Padahal ketika itu ya 1 tahun hanya 4 juta. Tapi ketika Allah belum menghendaki ya sekenderanya Allah lebih baik bagi kita kan seperti itu. Nah, amanah wakaf pertama ada di Ngringo, Jaten Karanganyar. Terus setelah itu ada amanah lagi di Masaran untuk asrama putra, dan kemudian ada amanah lagi di asrama untuk putri di Kebak Keramat. Jadi ada 3 tempat. Alhamdulillah amanah untuk tempatnya seperti itu. Oh, gitu. Terus kalau Mas Agus sendiri ya? Jadi itu pondok yatimnya putra ya? Putra. Putra. Terus itu kan dulu dari programnya Lazis ya? Iya, program. Itu malah saya belum masuk itu kan? Belum. Belum. Masa udah ada pondok. Waktu apa ya? Kan kalau dulu ada basic agama enggak? Kalau pas waktu ngurus anak-anak, apa emang perlu sih basic agama untuk mengurus menjadi muslim, apa jadi pengurus? Kalau itu kalau basic agama itu sebenarnya kunci. Maksudnya untuk mendidik itu kan kita kan memang harus mengarahkan anak-anak gimana sih mendidik seperti cara-caranya Rasulullah itu gimana sih kayak gitu. Tapi dari saya sendiri sampai saat ini memang masih belajar dan terus belajar, karena kan seperti kata Ali bin Abi Thalib ya,
Itu kan didiklah anakmu sesuai zamannya, karena ia kan dilahirkan untuk zamannya gitu, bukan di zamanmu kayak gitu. Jadi sampai saat ini saya masih tetap belajar ke Ustadz Daru, ke teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri sih memang tidak memiliki background dari pondok atau dari sekolah-sekolah tinggi lulusan seperti Al Azhar atau Kairo kayak gitu. Cuman kan memang dalam hal mendidik itu menurut saya bukan ditentukan dari ijazahnya gitu, tapi ditentukan seberapa besar sih mereka itu terus belajar untuk mendidik generasi sesuai zamannya kayak gitu, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah kayak gitu. Seperti itu. Kalau apa? Tadi kan untuk anak-anak sekolah kan di luar. Iya. Selama itu tahun berapa berdiri? 2009, tapi belum menetap di yang tempat sekarang kayak gitu. Ya, sekarang 2000? Sekarang Pas awal pindah. awal pindah itu 2010 atau 11 nih. 2000 Atau malah awal pindah itu 2000 awal pembangunan didirikan itu 2009, yang di tempat itu 2009 ya itu. Oh dibangun. Dibangunnya itu 2009. Sebelumnya itu kan pindah-pindah. Nggih, kayak di Pajarinda, terus di Keratonan juga kayak gitu. Itu berarti pernah Pajarinda kan? Pajarinda itu pernah kan. Karena kantor Lajis yang pertama itu kan di Pajarinda itu kan. Udah pernah sana tau anaknya? Malah baru tahu ya. Itu emang dari awal apa ya? Emang hanya kayak membantu anak-anak yatim saja di pondok situ, atau rencana emang ada konsep kayak seperti di Mas Daru, emang sekolahnya di dalam itu emang nggak ada konsep seperti itu, atau emang hanya pengen membantu anak-anak yatim di pondok itu? Saya sendiri. Ya saya emang dari awal itu kan emang James Bond ya, jaga masjid sama bersihin kebun kayak gitu kan gitu. Jadi sama seperti mungkin Ustadz Daru itu malah founder sebenarnya kayak gitu kan. Kalau saya kan memang dari awal sampai sekarang itu kan memang James Bond, jadi emang membersamai anak, terus menjadi fasilitator anak-anak sesuai dengan mungkin cita-citanya apa sih, tapi apapun cita-citanya, tapi mereka tetap harus berpegang teguh pada iman dan Islamnya kayak gitu. Jadi jangan sampai cita-cita tinggi tapi untuk akidahnya juga melenceng dari jalannya kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau sudah selama sekitar 10 tahunan berarti? Iya, kurang lebih 10 tahun. Itu kan pasti ada ceritanya tadi kan, ada yang sering, ada yang balik lagi ke rumah. Iya. Terus ada yang kalau udah menetap, ini udah berapa lulusan nih? Ada enggak? Sampai dari awal sampai sekarang dah. Dari awal itu yang benar-benar berhasil lulus itu ada 3 angkatan ya, 3 angkatan, tapi dengan tahun yang jaraknya jangan cukup lama kayak gitu. Seperti itu. Pak yang sudah lulus kuliah ini alhamdulillah baru 3 anak gitu yang sudah lulus dari perguruan tinggi gitu. Kuliah ya? Kalau dari pondok sendiri itu memfasilitasi untuk tempat dan juga untuk biaya untuk konsumsi ya, untuk makan itu masih memfasilitasi gitu kan. Kalau untuk tempat tinggal itu harus misah dari pondok karena kan mereka dunianya sudah berbeda kayak gitu. Cuman masih ada pembinaan seperti itu kayak gitu. Cuman kalau nanti untuk makan kayak itu silahkan ke pondok nggak apa-apa kayak gitu. Yang saat ini yang berjalan seperti itu kayak gitu. Jadi istilahnya walaupun lulus dari pondok tapi tetap diawasi dan dibina begitu. Masih ada pembinaan. Gitu. Terus kalau untuk Mas Daru sendiri ya, ini untuk sekolahnya jenjangnya sampai tadi kan mau mahat. Iya. Mahat kan berarti kan setara kuliah kan. Apakah itu udah berjalan atau gimana? Jadi kalau di Arobani ini ada beberapa program kegiatan yang sudah kita siapkan dari pendidikan. Pendidikan itu kita mulai yang namanya itu GTT, Griyatasin dan Tahfiz. Itu ada kelas sore dan kelas pagi. Ya, kalau sekarang mungkin hampir ada 150 sampai 200 santri
yang non asrama. Oh, non. Terus kemudian kita ada kelas SMP, ya, sanawiyah, tingkat putra dan juga putri. Dan juga kita tingkat aliyah atau setingkat SMA, ada putra putri. Kemudian kita juga ada tingkat binaan, ya, jadi santri yatim binaan itu ada 50-an santri yang non asrama akan tetapi kita bina. Dan insyaallah semoga tahun depan ini kita ada tingkat untuk SD, ya, tingkat SD dan tingkat mahat ali setingkat kuliah dan juga pesantren mahasiswa. Insyaallah tahun depan ini akan kita rintis untuk 3 level itu seperti itu. Berarti kalau tingkat SD memang belum ya? Sekarang, belum. Sekarang. Saat ini belum. Cuma ini lagi proses pembangunan untuk asramanya. Nah, kemarin sudah kita rapatkan, insyaallah bulan Desember ini santri sudah kita masukkan. Ya, tetap kita ada pembinaan dengan santri-santri, apalagi kan kita sudah ada binaan ya. Santri-santri yang non asrama itu tinggal kita bina lagi untuk mau berkenan masuk ke asrama seperti itu. Terus kan tadi kan yang untuk Mas Agus kan menjurusnya kan ke yatim, yang tempatnya Mas Daru kan tahfidz kan. Emang dari awal emang settingannya mau berbeda seperti yang dulu di Alisan, atau emang kayaknya trennya itu baru tahfidz, atau emang pengennya tahfidz gitu kalau dulu? Jadi kita memulai awal itu dulu sama setingkat SD juga. Ya, setingkat SD. Terus kudratullah kita evaluasi, ternyata untuk pendidikan atau pengurusan kita tingkat SD itu jenjangnya terlalu lama. 6 tahun. 6 tahun. Dan hasil yang dihasilkan itu panenannya kita terlalu lama kan kita. Oleh sebab itu dari evaluasi kita ambil setingkat SMP SMA. Kalau SMA kan 3 tahun sudah bisa bantu adiknya kan kayak gitu ya. Nah, kalau yang SMP 6 tahun sama-sama 6 tahun akan tetapi dia sudah bisa diajak berpikir. Kalau SD ini kita ajak bermain. Iya. Nah, ketika kita masa-masa perintisan kayaknya kita agak kewalahan ketika kita hanya bermain saja kan kayak itu. Oleh sebab itu kita di awal pergantian kita ganti ke tingkat SMP SMA. Dan alhamdulillah sekarang sudah SMP SMA sudah jalan, sudah kita punya kader-kader pengabdian, kita akan buka lagi tingkat SD seperti itu. Berarti setelah 7 tahun kan berarti sudah ada beberapa kelulusan ya? Sudah ada. Sudah itu ada setelah kelulusan. Ada binaan juga seperti tempatnya Mas Agus tadi, atau emang ya udah lulus gitu? Jadi kalau masa pendidikan di pondok itu selama 4 tahun. Oh, 4 tahun. 4 tahun pendidikan, 1 tahun pengabdian, jadi 5 tahun. Dan ini sudah meluluskan 2 kali. Ya, 2 kali kelulusan santri-santri kita seperti itu. Nah, sekarang mereka semuanya mengabdi. Ada yang mengabdi di kantor, yang membantu keadministrasian, bantu tim desain, bantu tim kreatif, dan juga ada yang membantu jadi ustadzahnya, jadi ustadznya, kita prakaryakan. Di sisi lain, sekiranya dia ingin kuliah, kita fasilitasi untuk kuliah. Jadi sebisa mungkin kita mendidik anak-anak kita sendiri awal, pasti didikan kita adalah didikan yang terbaik. Kan gitu. Oleh sebab itu ketika kita ingin mendapatkan kader yang terbaik, lembaga kita ingin besar dan berkembang, ya kita harus menggunakan SDM kita. Kalau dulu kan kita masih ngurusi sendiri, masih ngajar, masih cari untuk donasi, untuk makan dan lain sebagainya kan kayak gitu. Nah, ketika itu masih kita jalankan sendiri, ya kita nanti nggak akan berkembang. Ya dulu 4 tahun kita melalui tahapan itu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah masuk masa santri pengabdian, ya kita hanya ngambil poin-poin yang besar saja. Yang bab teknis sudah para santri dan juga staf yang membantu untuk kegiatannya seperti itu. Istilahnya kita tinggal mengarahkan. Tinggal mengarah pembinaan, lebih ke pembinaan mereka. Perkembangan untuk kedepannya.
Terus kalau untuk biaya para santri ini, itu 100% free atau ada istilahnya apa? Subsidi silang? Jadi kalau di Arobani ini beberapa tahapan. Ya, beberapa tahapan. Santri dulu ketika awal itu free 100%. Ya, 100% free. Awal. Santri angkatan pertama. Yang SD itu bukan? Yang SD iya, terus kemudian kita ganti yang SMP. SMP yang sama. SMP angkatan awal. Angkatan awal. Terus gelombang kedua kita suruh bawa peralatan sendiri. Almari, kasur itu bawa sendiri mereka. Terus kemudian angkatan ketiga itu kita ajak untuk berinfak. Karena santri kita semakin tambah. Kalau dulu awal itu hanya 20, angkatan ketiga itu sudah di angka 60-an. 60-an. Iya, di angka 60-an kan kayak gitu. Terus kemudian lanjut lagi angkatan selanjutnya itu kita infak, akan tetapi infaknya kesepakatan. Mau infak berapa kan kayak gitu. Karena antara orang tua kan kayak gitu. Kalau untuk sekarang sudah mulai kita tentukan, ya ada infak sekian kan kayak gitu. Akan tetapi ketika memang dia yatim piatu free, kita berikan fasilitas itu, tidak ada infak. Untuk yang umum kita berikan kesepakatan seberapa, cuma kita ada patokan. Karena kan sekarang santri ada kurang lebih ada 120 ya santri. Jadi juga cukup banyak juga operasional yang harus kita keluarkan, makan harus kita keluarkan, dan juga pengajar kan kayak gitu. Ya dalam perkembangannya Quran juga maksimal. Sekarang sudah mulai masuk yang kalangan non yatim piatu ataupun duafa. Ya, mulai masuk ke ma'had seperti itu. Karena memang program kita Quran dan juga kemandirian. Ya, selain program-program yang lain untuk kemandirian dari santri-santri tersebut seperti itu. Kalau untuk Mas Agus nih, di Pondok Ahli Ihsan ya? Ihsan Sakinah. Oh, Ihsan Sakinah. Sekarang Ihsan Sakinah. Ihsan Sakinah. Di Ihsan Sakinah itu kan 100% free atau tadi ada subsidi atau emang ada infak dari orang tua? Ya alhamdulillah, memang dari awal kan memang tujuan Lajis juga itu kan mungkin ingin itu nggih menyejahterakan anak yatim, membebaskan anak yatim dari kesenjangan-kesenjangan ekonomi, pendidikan dan sosial gitu kan. Mungkin kan berangkat dari situ juga, alhamdulillah dari awal itu kita menggratiskan untuk biaya pendidikan dan juga biaya yang lain-lain itu sampai mereka lulus ataupun ketika mereka melanjutkan jenjang lebih tinggi ke perguruan tinggi itu mereka juga dicarikan beasiswa atau donatur yang siap untuk membiayai seperti itu. Pernah enggak pas waktu jangka pas jalan ngasuh kondisinya itu kritis, pemasukannya cuma sedikit itu sampai anak-anak itu harus istilahnya makan seadanya, pernah atau pas awal-awal? Ya kalau alhamdulillah sih, untuk saat ini sih kalau dibilang sampai dari dulu sampai saat ini sih kalau dibilang kritis itu juga enggak, tapi kalau dibilang ada ya alhamdulillah cukup kayak gitu. Jadi ukurannya cukup sih Mas. Sama kalau enggak kritis itu kayaknya masih dari dulu sampai saat ini saya belum alhamdulillah belum nemui gitu ya, menemukan keadaan seperti itu kalau hanya untuk sekedar makan keseharian anak-anak kayak gitu. Terus dari 10 tahun ini kan udah berapa? 10 tahun? Kalau saya 10 tahun, kalau saya 10 tahun. Udah 10 tahun itu kan dibandingkan, berarti kan pernah ketemu kan tadi waktu belajar ke pondok-pondok yang lain. Iya. Pernah ketemu membandingkan dengan pondok yang lain enggak? Oh, ternyata pondok ini kalah jauh dengan yang lain. Maksudnya selevel ya sama yatim. Gitu. Kalau sampai saat ini sih kebanyakan kita kan berkunjungnya itu kan ke lembaga-lembaga yang binaan pemerintah kayak LKS kayak SOS di Semarang, terus SOS di Bandung kayak gitu. Itu kan mungkin kalau ke arah situnya itu lebih ke manajemen lembaga sih Mas. Tapi kalau kayak ke manajemen anak-anaknya itu kalau mau diterapkan itu kan karena mereka skalanya kan internasional, itu kan
kalau mau mengikuti jejak mereka itu bisa, tapi mungkin perjuangannya yang luar biasa juga kayak itu. Dan mungkin kan karena skala internasional itu saya lihat itu dari segi keagamaan itu juga kurang kayak gitu. Jadi mereka memiliki lahan yang luas dan tempat rumah sendiri-sendiri kayak gitu. Tapi dalam yang saya amati itu dalam pendidikan keagamaannya itu kurang, karena laki-laki dan perempuan itu masih berbaur, terus nanti dalam satu rumah itu ada cowok ada cewek kayak gitu. Jadi pendidikannya belum terpisah-pisahkan sebagaimana yang seharusnya kayak gitu. Kalau udah balik harus dipisahkan kayak gitu, belum ada kayak gitu. Jadi konsep keluarga itu kan bisa diterapkan mungkin dalam keluarganya sendiri gitu. Tapi kalau banyak keluarga dijadikan satu itu kan itu kan nanti ya keluarga jadi keluarga besar itu non mahram semua karena gitu. Keluarga baru kan. Kayak gitu. Seperti itu gitu. Tapi kalau ya alhamdulillah dengan Ustadz Daru ini kan saya banyak belajar dari beliau untuk manajemen, bukan hanya manajemen lembaga tapi juga manajemen. Kalau saya kan di amanahnya ke manajemen anak-anaknya itu kan, saya juga banyak belajar dari beliau gitu. Terus apa aja yang harus diterapkan dan dimulai dari mananya, dari hal-hal yang kecil seperti toharoh atau kebersihan itu kan, karena kan kunci dari atau sebagian dari iman kan kebersihan itu kan, dimulai dari situ dulu kayak gitu. Terus tadi kan sekolahnya kan rata-rata di luar ya? Iya. Berarti kan ke sekolah formal rata-rata? Atau semuanya formal? Formal, alhamdulillah formal semua. Otomatis kalau formal kan sekarang itu kan daring. Iya. Berapa anak? 15? Ada 16 anak. Hah? 16 anak. 16? Iya. Nah dari 16 itu pas posisi daring. Itu kendala terbesarnya apa? Atau emang yus sinau bareng-bareng wae? Tak tonton gitu. Yang pasti kendala terbesar itu kan sebenarnya kan yang masih menjadi PR itu sebenarnya bukan yang susah, itu bukan sekedar daringnya itu, tapi ada yang lebih harus benar-benar diperhatikan itu kan pendidikan karakter ya itu kan. Pendidikan karakter itu tidak bisa secara online kan itu kan. Itu kan apalagi kalau anak-anak itu sudah ketika daring dan pegang HP itu kan persentase untuk belajar dengan membuka YouTube itu pasti itu lebih banyak membuka YouTube itu kan, karena kan anak-anak itu kan belajar daring itu kan kebanyakan kan sampai saat ini kan Zoom itu kan. Apalagi kalau Zoom barengan itu kadang keterbatasan juga untuk gadgetnya kayak gitu kan, juga menjadi salah satu kendala gitu. Tapi yang menjadi PR yang besar yaitu tadi pendidikan karakternya itu kan tidak bisa seorang pendidik itu mendidik seorang murid itu secara daring atau online kayak itu tadi, seperti itu gitu. Karena meskipun itu pelajaran agama, tapi ketika pendidikan itu diterangkan secara online tanpa ada sentuhan dari hati ke hati, anak itu kan gimana sih kalau hanya melihat layar tanpa ada sesuatu yang bisa memegang atau sesuatu yang bisa benar-benar ada di depannya kayak itu. Anak-anak itu kebanyakan itu ketika Zoom itu kan mesti sambil tidur gini ya itu. Ngantuk banyakan ngantuknya kayak itu daripada jadi dengan mungkin kurang cocok juga ya untuk menurut saya untuk daring seperti itu. Mesti ya di luar, maksudnya di luar konteks dengan keadaan yang sekarang kayak gitu. Seperti itu. Oke. Terus kalau untuk Mas Daru sendiri kan, kalau ini kan berarti nggak ada daring ya Mas sekolahnya? Tidak ada. Oh iya ada. Untuk berarti kan untuk santrinya itu kan ada istilahnya apa? Ustadz ya. Nah, satu ustadz itu biasanya mengampu berapa? Atau udah satu ustadz sampai satu angkatan gitu? Ada. Mungkin terkait pendidikan di COVID ya, tadi sempat disinggung. Kami dari awal ada pemerintah mulai untuk libur kan kayak gitu. Kita masih bersikukuh untuk mengajar santri di Ma'had. Ya. Kami justru lebih takut santri itu di rumah daripada COVID-nya. Ya. Karena ketika di rumah itu mungkin seperti yang disampaikan tadi, dia tidak belajar dan lain sebagainya. Apalagi basic kita Quran.
Ya, santri di rumah itu masya Allah banyak godaannya kan gitu. Jadi dulu ya sempat libur itu kurang lebih hanya 1 bulan. Ya 1 bulan libur, setelah itu kita masukkan wis tawakal ilallah. Ya, kalaulah mereka terpapar Covid dan harus Allah panggil, dia syahidah. Ya, kita justru lebih senang seperti itu daripada santri di rumah hanya belajar mandiri kan kayak gitu. Apalagi kurun waktu sekian ya, hampir sekian 2 tahun kan Hampir kayak 2 gitu. tahun ya. Ya ini berarti luar biasa. Ya dari ini kita hanya meliburkan dulu awal-awal itu 1 tahun, terus kemudian kita masuk normal. 1 bulan. Libur 1 bulan ya. Setelah itu normal. Ya pendidikan karena kekhawatiran kami kepada sebenarnya kekhawatiran dan juga kecintaan kami kepada anak-anak kami, santri-santri kami kan. Ketika di rumah itu bukan lebih baik meskipun dengan orang tua ya. Karena orang tua satu dengan yang lain kan pasti kemampuan untuk mengajar, mengawasi itu berbeda-beda kan kayak gitu. Jadi kita sampaikan koordinasi dengan orang tua dari pihak pondok akan memasukkan. Nah, terkait pengelolaan pendidikan santri kita terbagi menjadi beberapa divisi. Satu itu adalah divisi tahfiz. Nah, di divisi tahfiz ini ada yang namanya mudir tahfiz. Terus kemudian ada dewan tahsin tahfiznya. Ya, tajwidnya ini ada sendiri. Terus kemudian ada yang musyrifah pengampu untuk penerima setorannya. Ya, ini ada divisi sendiri kan kayak gitu. Kalau rata-rata satu halaqah itu diampu oleh satu ustadzah itu 8 sampai 10 santri agar lebih efektif kan seperti itu. Nah, kemudian kita di pendidikan ada divisi diniyah. Ya, diniyah itu berarti ustadz-ustadz yang mereka mengajar hanya diniyah saja. Ya. Terus kemudian kita ada divisi pengajaran untuk formal, pendidikan formal. Kita ada guru-guru formal tersendiri. Ya. Terus kemudian kita ada divisi untuk ini ekstrakurikuler. Ya, jadi ekstrakurikuler itu kita ada pengampu-pengampu tersendiri. Ya, mulai dari bisnis, mulai dari karakter, mulai dari kemuslimahan, mulai dari menulis, mulai dari kita ada olahraga sunnah memanah berkuda, terus kemudian kita ada berkebun. Kita ada divisi sendiri-sendiri pengajar-pengajarnya. Kalau kecuali istilahnya untuk pengajar formal ya berarti per kelas. Kalau tahfiz per halaqah seperti itu. Kalau untuk ekstrakurikuler itu dia per per satu semuanya. Ya, semisal ekstrakurikulernya ini berkebun, berarti semuanya santri ekstranya berkebun. Ya, jadi hanya satu saja kan kayak. Berarti gitu. Tidak dibagi-bagi. Tidak dibagi-bagi. Ya, tidak dibagi-bagi. Itu mungkin untuk pengelolaan dan juga beberapa program yang ada di pondok. Terus oleh apa? Kan ini jangka 7 tahun ya. 5 tahun pendidikan. 5 tahun sudah selesai pendidikan. Enggak, berdiri mulai 2014 tadi. 2014 yang SMP kita mulai tahun berapa? Kalau kita 2014 itu perintisan awal, terus mulai fake SMP SMA itu 2016. 2016. Ya, 2016. Berarti ini 4 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun. 5 tahun. Ya, generasi kelima ini. Dulu masih ikut ngajar juga atau sekarang juga masih ikut? Kalau dulu itu always on. Iya, sedikit sharing pengalaman ya. Mungkin baru ditemukan di sini kali ya. Iya. Ketika dulu awal-awal masa-masa 2016-2017 kita kan ekstranya formal itu kan hari Sabtu ya. Jadi untuk Senin sampai Jumat itu adalah Quran pagi, zuhur sampai asar diniyah. Ya, Sabtu kan itu. Kalau saya memang tidak mengajar di Quran dan juga di diniyah, saya ngajar di formal. Jadi ketika awal itu saya sekali tatap muka itu 6 kelas saya ajar. 6 kelas. Berarti SMP SMA semua? SMP SMA. Jadikan satu. Kalau dulu masih kelas ada yang kelas 2 ya. Mulai dari kelas 1, SMP itu 1 2 3. Ada, terus kemudian SMA itu kelas 1 dulu. Ya, jadi 4 kelas. Ya. Itu harus kita bagi-bagi. Ngajari gimana itu? Enggak, SMP itu? SMA, mohon maaf. SMP SMA. Ya, SMP SMA. Cuma kan nanti dibagi per kelas kayak gitu. Jadi ya kelas 1
kelas 1 SMP 1 2 3 ada 3 kelas, terus SMA ada berapa kelas kan kayak gitu. Saya gantian. Jadi waktu itu saya kasih seperempat jam, saya ngajar seperempat jam. Seperempat jam di kelas 1, seperempat jam kelas 2, seperempat jam kelas 3. Nanti tak tinggal kasih tugas. Habis itu saya pindah ke SMA. Kalau dulu SMA itu hanya kelas 1 baru ada kelas 1 ketika itu. Saya ngajar kelas 1. Ya. Itu sudah, nanti saya kembali lagi masuk. Itu 5 menit. Ya, masuk ke 5 menit itu tugas yang kita berikan, kita evaluasi, kita terangkan. Ya, itu jam pertama sudah selesai. Nanti jam kedua ada materi yang lain. Itu materi apa itu? Ya, matematika, bahasa Indonesia, semua ya. Bisa itu? Bahkan kimia. Bahkan kimia. Ya, materi SMA itu semuanya saya. Ketika dulu pengajar yang ada itu baru ada matematika sama bahasa Inggris. Ya, matematika sama bahasa Inggris. Selain itu kita ampuh. Ya. Guru SD tapi tingkat SMP SMA. Tingkat SMP SMA. Ya, kita ampuh itu, masya Allah kan kayak gitu. Tapi masya Allah ya, ketika kita anak-anak dekat dengan Al-Quran, ternyata dia ada kelebihan yang tidak dimiliki dengan santri yang tanpa Quran. Ya, kan kita belajar di luar tuh, ikut sekolah luar. Ada binaan itu tapi. Ada binaan kan gitu. Nah, nilainya anak-anak itu sama, bahkan lebih bagus daripada anak-anak yang dia belajar di formal setiap hari. Yang setiap hari dia dapat formal, ya. Nilainya anak-anak kita yang hanya 1 minggu sekali kita ajar dan kita paket rapel hanya sekian menit, itu nilainya ya, itu sama, bahkan ada yang lebih baik daripada yang setiap hari belajar formal. Kenapa? Ketika anak-anak sudah terbiasa dengan Quran, ketika mau semesteran atau ujian kan kita ke sekolahan itu. Kita 1 minggu 2 minggu sebelumnya kita kasih materi, silahkan dipelajari. Jadi daya ingatnya mereka sudah luar biasa, cepat. Kan seperti itu. Itu waktu awal-awal. Waktu awal-awal. Kalau sekarang sudah ada sendiri. Ya, sudah formal itu sudah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah ada masing-masing, gurunya juga sudah ada masing-masing. Seperti itu. Formal ekstrakurikuler juga sudah ada, tahfiz juga sudah ada. Sudah, alhamdulillah sekarang sudah inilah, sudah berjalan lah sesuai dengan standarnya seperti itu. Terus dari rentang waktu awal sampai sekarang itu kan pasti menemukan hal-hal unik kan, atau mungkin ada cerita unik atau kesan yang unik pas waktu interaksi dengan anak-anak itu. Ada enggak selama 1 atau 2? Masya Allah, kalau tanya. Tapi kalau banyak pasti kan ketemu. Tanya itu jangan ditanya kan. Saya salut dengan Mas Agus, tidak ada kendala kan kayak gitu ya tadi. Oh ya sudahlah, cukupan kan kayak gitu. Masya Allah kan kayak gitu. Kalau kita mungkin ya ala kulli hal Allah yang memberikan semua kemudahan, kelancaran. Ya, kita berpegang dengan sebagaimana sabda Rasulullah, intansurullah yang surkum. Ya, khairunas anfa'um linnas, sudah itu kita pegang saja. Ada sampai suatu titik nadir, santri kita itu kebetulan itu di Putra ya. Ada 20 santri ketika itu di santri Putra. Beras itu kurang lebih tinggal 10 kilo. Padahal berapa orang? 20 santri. 20 santri, tinggal 10 kilo. Karena ketika awal-awal itu saya kunjungan ke asrama, yang pertama kali saya kunjungi pasti dapur. Asalkan stok beras ada, sayur ada, saya sudah tenang. Aman kayak gitu ya. Ya, ketika stok itu udah tenang kan kayak gitu. Kita belum mikir bangun, belum. Konsumsi santri saja kan kayak gitu. Titik nadir seperti itu kita mikir, ya Allah, ini saldo juga kurang kan kayak gitu. Kita keluar silaturahmi ke tempatnya teman, ya mungkin 1 jam, saya balik, di depan itu sudah ada beras 25 kilo. Satu bagor. Satu karung itu. Ya. Satu karung. Alhamdulillah, dalam hati ya Allah kan kayak gitu. Padahal nggak ngomong soal beras. Saya enggak, silaturahmi hanya main saja, dan itu saya enggak tahu. Santri tak tanya ini dari mana. Enggak tahu Ustaz, ada yang ngantar. Masya Allah. Ya. Terus ada lagi ini, ada rumah tuh.
rumah ini santri itu mau masuk ya. Mau masuk, kita butuh asrama santri. Kebetulan malam itu mau rapat. Yang sebelumnya itu kita sampaikan, insya Allah nanti pas rapat ada titik temu bagaimana asrama santri, kan kayak gitu. Maghrib itu ada yang datang silaturahmi ke pondok. Ustadz, saya ada amanah dari ibu, kira-kira saya bisa bantu apa nih agar jadi amal jariah. Ya ini nih solusi kan kayak gitu ya. Saya sampaikan, Pak, saat ini kita butuh asrama, santri harus masuk asrama minggu ini, bulan depan kan. Tapi kita tidak punya asrama. Ya sudah, ini berapa kebutuhannya. Sudah, Isa saya laporkan ke pengurus, ya kan. Alhamdulillah kebutuhan asrama tercukupi. Ya, termasuk masjid. Ya, masjid ini dulu kan kita awal kan asrama kita jadikan satu di asrama Palur itu hanya ada 3 kamar ya. Ada 3 kamar, santri kurang lebih ada 20 santri. Dan santri yang baru itu nambah kurang lebih ada 15-an santri. Itu sudah tidak bisa di sana. Harus buka baru. Ya. Itu bulan Desember. Juni itu santri harus masuk. Sementara tempat ini baru ada lahan, belum ada bangunan kecuali rumah satu, itu pun juga sudah reot. Ya. Kemudian kita sama santri kita sampaikan, nah kita akan ada adik-adik kalian baru. Kita butuh asrama. Tapi Ustadz tidak punya uang. Saya ingat tuh 2017 saya sampaikan, saya kumpulkan anak-anak, saya lihatkan dompet saya. Nah, saya tidak punya uang. Tinggal berapa puluh ribu lah. Lihat ini. Tapi kita punya Allah. Ya, bulan Mei, bulan Juni santri harus masuk, adik-adik kalian. Ya, kita doa bersama, kita ikhtiar sama-sama. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal, Januari, Februari, Maret ya kita funding untuk pembangunan itu kurang lebih dapat 20 jutaan. Ya, itu Juni harus masuk. Dan dengan PD-nya saya sampaikan 30 Mei itu jadi masjid dan asramanya. Januari, Februari, Maret belum ada. Ala kulli hal Maret akhir itu kita ada ini ya, ada musibah yang mengharuskan kita berurusan dengan pihak kepolisian. Ya, harus mengurusan pihak kepolisian, antara santri dan santri itu ada yang berkelahi, pihak orang tua tidak terima. Ya, akhirnya kita berurusan ke itu. Sementara kita masih mikir juga nih bagaimana, padahal ketika itu santri itu sudah kita terima. Santri yang baru mau masuk itu sudah kita terima, tinggal masuk saja. Alhamdulillah dapat musibah 2 minggu itu baru selesai. Saya sampaikan ke pengurus, saya mau istirahat dulu. Karena problematika ini sudah selesai soal perkara anak kan kayak gitu. Ala kulli hal saya dihubungi oleh hamba Allah, Ustadz mau bangun masjid ya? Iya kan kayak gitu. Kebutuhan berapa? Sekian kan kayak gitu ya. Ya sudah saya bantu ya, sekian. Semua? Enggak semuanya. Karena dari total anggaran itu ada 260, diambil 290. Tapi total pengeluaran itu 500. Iya. Itu dulu rencana hanya membangun masjid. Beraman? Sudah jadi pondok. Masjid dan asrama. Ya, dan itu datangnya itu setelah ini kita diuji dulu dengan pengurus polisi itu, selang 3 hari kita dihubungi dan kemudian dan alhamdulillah tepat tanggal Mei, bulan Mei tanggal 30 Mei saya sendiri memasangkan kubah masjid. Juni santri sudah masuk. Jadi Maret mulai start itu April Mei. April Mei. Itu karena Juni sudah mau masuk itu, April Mei itu tukang itu saya lembur kan. Malam sampai malam. Untuk mengejar Juni harus masuk santri. Ya di luar itu ya yang namanya miracle, sebuah keajaiban itu. Ya Al-Fakir ini sering gini. Yang penting mungkin ini juga biar memperkuat saya dan juga Bapak Ibu teman-teman semuanya, yakin intan surole yang surkum. Ya, kalau sekarang ibaratnya kita punya keimpian apa untuk anak-anak?
Kita mempunyai impian apa untuk meninggikan kalimatullah? Kita mempunyai impian apa untuk memperjuangkan agama ini? Kita mempunyai impian apa untuk memperjuangkan daripada dakwah Rasulullah, untuk menjunjung tinggi Rasulullah? Ya, sudah impian itu kita buat, kita plan, Allah yang menyelesaikan. Ya, Allah yang menyelesaikan. Ketika ditanya dari mana, bagaimana caranya? Ya, ketika ada pertanyaan dalam hati kita, mungkin kalau saya mengevaluasi, perlu kita tingkatkan keimanan dan ketakwakalan kita kepada Allah. Karena Allah sudah menjelaskan, jelas dengan sejelasnya. Barang siapa yang menolong agamanya Allah, Allah sendiri yang akan menolong. Kan gitu. Jadi sekarang dengan santri sekian, kepengurusan sekian, kan kayak gitu. Kalau dulu masih mikir bagaimana caranya, bagaimana, sekarang sudah pantaskan diri saja. Pantaskan diri buat program yang memang itu kemanfaatan untuk umat. Allah sendiri yang akan memilih hamba-hambanya menjadi penolong kita. Allah sendiri yang akan mengirim orang-orang yang akan menjadi tim kita. Allah sendiri yang akan menolong kebutuhan-kebutuhan kita. Itu saja. Ya. Jadi kalau keajaiban itu, wah, mulai mungkin sampai besok banyak nih yang kita alami kan kayak gitu ya. Yang kita alami seperti itu. Masya Allah. Ya, mungkin tadi kayaknya sudah ada beberapa masjid yang adzan. Masya Allah. Kayaknya udah lama ya, kayaknya nggak kerasa itu ya. Mungkin 1 jam mungkin. Masya Allah. Ini itu tadi, terima kasih untuk Mas Daru sudah diberikan waktu untuk kita belajar bareng di Pondok Ar-Robani ini. Dan juga terima kasih untuk Mas Agus, ini sudah sharing dari pengalamannya untuk mengasuh anak-anak yatim. Insya Allah apa yang kita korbankan itu akan bukan mendapatkan balasan di dunia saja ya. Tapi kalau kita ikhlas untuk Allah, kita akan mendapatkan bukan hanya di dunia, tapi mungkin akan lebih besar lagi di akhirat nanti. Apalagi yang kita butuhkan itu hanya satu, yaitu keridhaan dari Allah. Ya, mungkin itu aja. Lagi terima kasih untuk yang sudah menonton, dan silahkan kalaupun ada manfaatnya bisa di-share ke tempat yang lain. Masih dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.